Dok, apakah memang diabetes ini itu merupakan penumpukan atau akumulasi sejak dia masih muda, dia baru terserangnya saat lansia, atau memang ya pola makan dia saat mendekati lansia nggak oke gitu, Dok? Itu sebenarnya kayak mana sih prosesnya? Kenapa memang banyak sekali lansia yang kena diabetes, Dok? Iya, pertama memang sebetulnya kalau zaman dulu ya Mbak, orang-orang zaman dulu itu sebetulnya memang ada faktor pembawa si kencing manis, kayak kita genetik ya. Mungkin mereka ada, cuman si posisi mereka itu posisi aja mereka sehat ya, maksudku makanan juga masih rebus-rebusan, jalan juga nggak seperti kita ya, kita habis makan. Mereka bukannya orang zaman dulu kan nggak ada motor, nggak ada mobil dan lain-lain, mereka pasti posisi jalan kaki ya, walaupun memang dengan adanya transportasi memang lebih memadai kita ya untuk akses kemana-mana ya, cuman pasti harus ada diselingi beberapa waktu untuk kita olahraga, sudah pasti itu. Jadi walaupun mereka sudah olahraga, ya mungkin olahraga dan aktivitas beda soalnya Mbak. Jadi apapun yang kita hasilkan keringat itu dan kalori yang terbakar itu mereka harus butuh yang konstan gitu si tubuh kita ini. Jadi kayak proses lari, jalan itu harus konstan. 30 menit 30 menit jalan itu aja bisa membakar 90 kalori sampai 200. Jalan biasa 90 ya, kecuali jalannya tuh sambil bawa galon gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa lebih daripada itu gitu Mbak. Nah tapi kalau bawa galon, bawa tabung gas. Bawa tabung gas jalan 30 menit. Nah nyari gas langka. Itu pasti kalorinya lebih banyak lagi. Nah kalau kita kan jalan duduk itu nggak ini, pembentukan otot juga pasti nggak maksimal gitu. Jadi nggak ada yang kebakar jadinya jatuhnya. Jadi capek aja di badan gitu. Nah mungkin apa ya, kalau kondisi sekarang itu memang kencing manis itu memang lebih banyak dibanding penyakit-penyakit yang lain, masih 3 besar lah sebetulnya Mbak dianya. Tapi ya memang itu masih kategori dianya penyakit karena metabolik gitu. Nah posisinya bagaimana biar dianya nggak kena kencing manis nih ya, sebetulnya posisi dari makanan itu memang mempengaruhi dengan selain daripada genetik, aktivitas juga dan pola tidur itu juga pengaruh dianya Mbak. Karena growth hormone kemudian memperbaiki sel-sel itu posisinya pada malam hari dia. Jadi kenapa misalkan ya pasti ya kita usia turun pasti fungsi juga akan turun. Lambat laun pasti nanti yang akan yang tadinya nggak ada sakit dan yang lain itu pasti akan timbul mau bagaimanapun juga. Tapi bagaimana kita menjaga stabilisasi fungsi organ kita sampai posisi maksimalnya mereka untuk bekerja gitu Mbak. Kurang lebih begitu sih Mbak. Jadi memang ada kesulitan tersendiri ya dalam memenuhi kebutuhan gizi lansia karena biasanya sudah punya komorbid. Ya, iya, komorbid. Saya berhasil mengingat komorbid. Tadi saya apa istilahnya gitu ya, komorbid penyerta ya, penyakit penyerta seperti misalnya diabetes, obesitas, kemudian jantung ya Dok ya. Iya. Lalu bagaimana Dok seharusnya, kan biasa lansia ini tinggal bersama keluarga ya, anak, menantu. Bagaimana supaya keluarga yang ada di sekitar para lansia ini mereka benar-benar bisa memenuhi kebutuhan gizi. Jangan sampai juga karena misalnya kayak papa saya kena kencing manis, terus memberikan makanannya sampai sangat hati-hati, akhirnya dia kurang gizi gitu kan. Masalah baru muncul gitu Dok. Masalah baru ya. Komorbidnya nambah jadi Dok. Gimana Dok supaya dengan komorbid yang biasanya sangat berbeda-beda dan membutuhkan konsentrasi secara khusus itu pihak keluarga itu bisa memenuhi kebutuhan gizi lansia yang bersangkutan. Kalau keluarga, dari segi keluarga sudah pasti harus mendukung ya. Jadi mendukung bagaimana caranya agar orang tua kita dan anak kita itu sehat gitu. Jadi tergantung nih siapa yang masak di rumah sebetulnya. Jadi terkadang nih ya Mbak, jadi sebetulnya makanan kita itu entah ikan dan lain itu sehat semua itu Mbak, itu sehat semua. Karena itu protein hewani, protein nabati dan lain kita dapat dari sana. Cuman yang salah itu pengolahan sebetulnya. Jadi kita itu sebetulnya butuh garam itu cuma 5 gram Mbak sehari sebetulnya. Jadi sekitar cuma mungkin kali berapa sendok ya? 1 sendok teh atau 1 sampai 3 sendok teh mungkin ya. 1 hari itu Mbak. Jadi bayangin misalkan satu makanan garamnya berapa sendok ya kan, tambah lagi santan, tambah lagi makanan yang lain, habis makan ngantuk tidur, udah. Jadi itulah posisi bagaimana caranya itu si penyakit menjadi makin dominan di kita gitu. Jadi sebetulnya kan tergantung yang masak. Kalau cuma 1,5 sendok enggak teh, ada rasa.
Itu biasa saya nyambel nih ya di rumah 1 sendok gitu ya. Iya, Nyayur sambal. satu Sayur. sendok gitu kan. Iya. Teh sih memang, cuman kan satu sendok. Iya. Itu sudah 2 sendok. Belum yang misalnya cemilan Nah, gitu kan. itu. Artinya memang banyak banget ya harus Banyak, Mbak. diwaspadai ya garam ini Iya. ya. Cuman ya pasti kita kekurangan garam tuh bermasalah karena kan kita kan Sulit ya, kelebihan masalah, Iya. kurang juga masalah. elektrolit kita kan memang dibutuhkan ya karena Iya. kalau misalkan kita binaraga nih Mbak lagi memang misalkan lagi banyak nih binaraga kita yang memang juara-juara juga ya. Jadi mereka tuh membatasi kalori itu luar biasa ekstrim, parah. Tapi mereka pun membatasi juga mereka untuk kontes gitu. Jadi hanya 1 minggu sebelum ataupun 2 minggu sebelum paling maksimal. Jadi membatasi garam, membatasi gula dan yang lain. Garam itu memang betul-betul dibatasi. Tapi mereka akibatnya apa? Kesemutan, kram, ya kan, sulit tidur dan yang lain. Nah itu jadi pembatasan garam itu memang nggak boleh juga. Tersiksa juga ya Tersiksa dok ya. Mbak. Cuman ya memang karena mereka mau kontes gitu Iya. beda. Setelahnya pun mereka kan pasti nanti akan makanan lagi, makan makanan itu. Cuma nanti mereka pasti bakar kalori lagi gitu. Workout merekanya, kemudian pasti mereka setiap hari akan olahraga. Nah itu dia. Makanya kita pasti butuh makanan untuk energi kita dan kita juga harus jadi input sama outputnya juga harus seimbang gitu. Ya nggak apa-apa makan maksudnya. Cuman ya maksudku kita perhatikan juga output kita betul apa enggak di hari itu. Gitu. Jadi kombinasinya gimana dok? Makan, kemudian kalau pagi siklusnya itu salah, sesat gitu ya. Jadi kalau pagi itu makan, kemudian apa yang harus dilakukan lansia? Jalan jalan kaki, ringan. jalan ringan. Berapa lama dok? 30 Boleh menit kasih cukup. detailnya dok? 30 menit cukup Mbak. 30 menit. Cukup 30 menit itu pasti ngebakar kalori dianya. Oke. Apa namanya 100 kalori dan lain-lain itu udah cukup banyak untuk sebetulnya untuk lansia gitu. Kalau aktivitas lain, sholat juga tuh ibadah dan lain-lain itu juga udah termasuk ini ya karena dia pergerakan yang dianya terus-terusan dan Rutin. sama maksudku gerakannya sama gitu. Dan apa namanya kalau kayak jalan itu kan pasti ya begitu terus ya. Tapi kalau misalkan jalan diiringi dengan duduk misalkan atau misalkan apa namanya jalan diiringi dengan latihan yang bukan latihan yang memang untuk olahraga ya. Tapi misalkan jalan terus istirahat ada warung di sebelah mampir dulu ke warung Jalan, duduk makan mie ayam, jalan ambil lagi. ayam, oh ada ini warung. Nah itu, jadi gitu pokoknya, kurang lebih begitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang kan mereka juga masa otot juga nggak terlalu ini ya Mbak ya, pasti akan penyusutan. Jadi pasti nanti kalori juga akan semakin banyak yang kebakar sebetulnya gitu. Jadi kan protein kan sudah lumayan habis, jadi cadangan yang lain itu akan dibakar dianya. Itu. Jadi memang sangat direkomendasikan supaya setelah makan itu jalan kaki ringan untuk lansia. Tergantung makan jam berapa ya maksudnya. Makan pagi. Makan pagi gitu. Ya. Karena kan seperti tadi dokter bilang kan biasanya kalau habis makan ngantuk gitu kan. Iya, itu nggak boleh Tidur sebetulnya. itu kan bahaya. Bahaya. Kita posisi itu seenggaknya ada kegiatan lah. Duduk itu juga sebetulnya ya makan juga udah otomatis. Kalau scroll gini. Jempol doang jempol aja yang kuat itu Mbak. Tapi kalau misalkan kalau posisi habis makan ya seenggaknya udah pasti nggak boleh. Seenggaknya paling minimal kita tuh duduk udah pasti karena posisi itu akan refleks si lambung kita itu akan naik ke atas dia. Kalau misalkan posisi kita nggak lebih dari 30 derajat dianya.